Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu ya teman-teman. Habis apa ya teman-teman? Habis sahur. Alhamdulillah sekarang sudah jam 4 kurang seperempat, jam 4 kurang seperempat ya teman-teman. Tapi aku sudah habis sahur. Biasalah sahur sayur bening sama telur sama ayam. Alhamdulillah saja ya teman-teman. Ayam kemarin teman-teman, rica-rica kemarin masih sisa buat sahur. Seharusnya buat sahur kemarin, kemarin tahu-taunya sudah imsak ya. Sudahlah, nggak keburu ya. Biasa kadang-kalanya juga begitu. Oh ya teman-teman, ini sebuah ingin sharing-sharing kadang ya, cerita unek-unek di dalam hati. Kenapa ya, kan begini, anakku pulang dari sekolah, mama tadi gurunya cerita, tanya-tanya siapa yang ibunya jadi TKW. Terus emangnya kenapa, aku bilang gitu. Mau dikasih hadiah, aku bilang gitu. Sama apa mau digratisin biaya sekolahnya, kan aku bilang gitu. Bukan mak, kata bu guru, apa namanya, kalau mamamu yang jadi TKW itu harus disuruh pulang, karena jangan boleh menjadi seorang TKW, karena seorang TKW itu di sana itu kerjanya capek siang malam 24, supaya intinya bla 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 bla. Kalau bisa itu seorang ibu kan tanggung jawabnya kan menjaga anak, mendidik anak di rumah, enggak kerja di luar negeri. Aku bagaimana jawabnya ya. Terus aku tata dalam pola pikiranku, aku tata hatiku, aku tata pikiranku dulu, baru aku diam sejenak, aku jawab pada anakku. Iya, memang kalau orang tuanya mampu, punya ekonomi yang lebih, punya tempat yang sudah mapan, semuanya pasti TKW nggak ada yang ingin semua ibu-ibu nggak ada yang ingin jauh dari anak, dan nggak ada yang mau cita-cita jadi TKW. Tapi ada somethingnya. Karena apa? Orang nggak punya, orang nggak punya apa-apa, maksudnya nggak semua TKW ya nggak punya ya. Tapi kayak anakku, saya bilang bahwa aku itu orang nggak punya, orang dari kecil sudah sengsara, jadi kepingin merubah masa depan, kepingin membahagiakan anak, kepingin apa yang dicita-citakan anakku biar nggak sampai sama nasibnya seperti aku. Kepingin memberikan anak yang terbaik, didikan yang terbaik. Aku bilang aku kepingin cuman punya anak satu saja, tapi dididik dengan baik, bermanfaat buat dia sendiri, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat orang lain. Aku cuman selalu berdoa untuk dia seperti itu. Kamu nggak usah minder dikatain seperti itu sama bu guru, diceramain yang bla bla bla. Karena apa? Hidup itu bukan hanya memandang sebelah mata kepada seseorang. Karena apa? Memang bu guru, mungkin bu guru kamu, mungkin dia kan keluarga berada, sampai disekolahkan, sampai dikuliahkan, sampai menjadi guru. Karena ya pastinya ya, orang tuanya latar belakangnya ada kalau zaman dulu. Tapi kalau mamamu karena terlahir dari orang nggak punya, jadi apa-apa harus sendiri, apa-apa harus mandiri. Karena mama sadar sudah disekolahkan, sudah dilahirkan, dirawat sama orang tua mama. Kalau memang bisa kita ya membalas budi kepada orang tua, memang kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, setidak-tidaknya aku tidak merepotkan orang tua dari segi ekonomi,
dari segi apa, kepingnya seperti itu ya. Mudah-mudahan memang mama yang dijalankan selama hidup mama itu begitu, selalu merantau sebelum nikah sampai sudah menikah merantau. Karena apa, kita mempunyai suami pun bukan kita nggak bersyukur pendapatan dari suami, tapi kalau untuk memacu masa depan kamu, untuk pendidikan kamu, terus lagi emang saya lagi kepingin bikin rumah belum jadi begitu, otomatis itu memerlukan biaya yang besar. Kalau untuk semuanya dilimpahkan kepada suami ya, lihat kondisi perekonomian suami, kerjanya apa. Memang ibaratkan memang suami harus di depan, tapi kalau suami di depan nggak bisa, otomatis ibaratnya tangan kanan ya, suami harus jadikan tangan kanan, tapi sebagai tangan kiri pun bisa melihat bagaimana kerepotan tangan kanan ini. Kalau memang tangan kanan ini nggak bisa menggapainya, otomatis tangan kiri itu harus membantunya. Begitu saja ya menurut saya sebegitu. Tapi jangan menghujat seperti itu, jadikan kayak mental anakku jadi kasihan ya, mamaku gini-gini. Memang aku, tapi di sisi lain kadang dia malu karena satu kelas kan yang ibunya di luar negeri cuman saya, yang lain semuanya ibunya di rumah. Otomatis ya saya ya sedih, emang itu tanggung jawab saya. Itu memang anak tanggung jawab saya, tapi aku memikir untuk lebih baik lagi untuk masa depannya. Tega nggak tega ya tetap aku keluar dari rumah, begitu saja intinya. Terus memang aku dulu juga cita-citanya begitu. Aku sebelum menikah kerja menabung di Taiwan 9 tahun. Udah aku 9 tahun saja di Taiwan. Aku pulang mau menikah. Setelah menikah aku di rumah saja biar suamiku yang mencari kerja, yang kerja saja, aku ngurus rumah atau mungkin usaha-usaha apa di rumah. Di rumah memang sudah aku lakukan segala sesuatu memang ya. Planning kita begini, tapi Allah menentukan lain ya, jalanin aja lah seperti air mengalir gitu ya. Aku di rumah sama anakku sama si bayi, terus aku sambil jualan di rumah sambil jualan di tokonya ibuku. Anakku nggak bisa di sambi ya katanya ya, soalnya melari sana lari sini, masih kecil aktif-aktifnya. Jadi aku di rumah juga aku nyambil jualan, walaupun setiap bulannya ya, enggak setiap bulan, 2 bulan sekali, sebulan suamiku mengirim uang kepadaku, tapi aku nggak pakainya cuman buat kebutuhan anak. Kalau kebutuhan pribadi aku sekat, karena aku menghargai suamiku kerja banting tulang keras begini menafkahi istri. Aku di rumah nggak mau poya-poya, cuman aku tabung begitu saja ya, sisa buat kebutuhan anakku kayak susu, kayak pampers, kayak apa begitu. Jadi aku menghandlenya seperti itu, bukannya aku yang wanita dikasih uang sama suami terus aku buat belanja, buat shopping, buat ini buat itu dihambur-hamburkan, tidak. Kalau buat kebutuhan aku sendiri, aku berusaha semaksimal mungkin usaha di rumah dengan momong anak sambil bantu orang tua, terus cari uang receh sendiri. Namanya sudah berkeluarga, aku juga kadang-kadang malu kalau masih di rumahnya orang tua saja. Di situ memang sih rumah orang tuaku kosong, apa-apa enak, orang tuaku nggak permasalahkan soal rumah, tapi kadang-kadang mikir, oh iya ya sudah rumah tangga masa masih numpang saja. Walaupun orang tua itu menginginkan saya bertempat tinggal sama ibuku, karena ibuku sudah sendirian, nggak ada yang menemani di rumah gitu ya. Tapi kan apa boleh buat ya. Terus suamiku juga nggak mau, suamiku juga nggak merasa nggak enak ya, begitulah. Jadi serba salah kalau aku sudah betah di rumahnya ibuku di situ sama orang tuaku, terus suamiku nggak mau, ya sudah. Pada akhirnya aku pikir-pikir kalau buat bangun rumah sendiri di rumah, otomatis uang kurang cukup cuma buat sehari-hari sama kebutuhan anak. Kalau untuk bangun rumah kayaknya kurang cukup seperti itu. Walaupun mungkin cukup sedikit-sedikit, tapi jangka waktu yang lama, ya sudah aku putuskan lari kesini lagi buat bangun rumah. Seharusnya kalau mau buat bangun rumah ya sudah cukup, tapi
saya masih mikir ya sudah, sekali pergi ya pergi sekalian di sini, nanti kalau sudah memang saya sudah kira-kiranya di tangan sudah buat rumah, sudah cukup buat tabungan anak, terus setidak-tidaknya aku punya modal, entah mau buat apa, entah di rumah nanti usaha apa, yang penting saya sudah ada pegangan baru aku pulang ya teman-teman. Soalnya kita nggak usah mikir yang dikatain orang begini begitu. Memang kadang-kadang ya mental saya down karena banyak mengatain orang, oh di luar negeri anaknya begini nggak dirawat, nggak begini dirawat. Aku di luar negeri juga aku titipkan sama keluargaku, juga aku kasih bulanan, kasih uang makan, kasih biaya sekolah juga aku biayain semuanya. Terus padi juga, beras juga, di rumah ada padi juga dikasih, terus kayak bensin motor itu disediain buat antar jemput, sudah begitu ya. Tapi ya gimana ya, namanya orang hidup tidak bisa sendiri, hidup perlu orang lain, hidup perlu bantuan orang lain. Tapi aku minta bantuannya ya bukan hanya semata-mata masih ada, enggak, oh saya minta bantu jaga anakku begitu saja, enggak, itu ada gaji bulanan ya, itulah yang aku ceritakan begitu. Tapi kalau bu gurunya, aku bilang ya sudah, kamu nggak usah dengerin kata-katanya bu guru, kan ya diambil segi positifnya saja, ya didengerin, ya diambil segi positifnya saja. Kalau memang mungkin bu guru ya ada benarnya juga, tapi kan lihat posisinya mama sama bapakmu bagaimana, ya nggak apa-apa, yang penting kan mama sayang sama kamu, mama berjuang buat kamu, mama buat ya biar kehidupan kamu lebih layak daripada mama, aku bilang gitu. Ya begitulah ya teman-teman, kadang-kadang memang dunia memang ada panas, ada pahit, manis, ada bahagia, ada sedihnya begitu. Tapi kan kalau aku tetap semangat saja, semangat untuk meraih masa depan anakku ya teman-teman. Begitulah, aku kepengen menyekolahkan anakku setinggi mungkin biar bermanfaat, benar-benar bermanfaat buat dirinya dia sendiri, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat bagi orang lain. Itu bagi aku udah cukup, bermanfaat dunia akhirat, intinya mah begitu ya. Siapa sih yang mau meninggalkan anak, nggak ada. Tapi kan daripada kita nggak bertindak ya, kekurangan nggak bertindak, apakah harus minta-minta, yang nggak etis gitu. Akhirnya kan nggak etis gitu, daripada minta-minta yang nggak etis ya lebih baik dipandang hina nggak apa-apa sama orang, yang penting kita nggak minta-minta, nggak merepotkan orang lain yang begitu merepotkan banget begitu kan. Kalau kita sudah rumah tangga masih minta sama orang tua, minta dicukupin orang tua kita masih mengasuh anak kita, kan kayaknya terlalu nyesek di dada. Tapi ya alhamdulillah orang tuaku juga nggak merawat anakku. Mungkur sekarang karena lagi bangun rumah sekarang ya, anakku di rumahnya, kemarin di rumahnya anaknya mertuaku, itu maksudnya mbak dari suamiku, tapi kan ada gajian, ada bulanan begitu, dicukupi kalau lebaran. Kemarin aku pulang ya tidak menghilang-hilangkan, aku belikan cincin mertuaku, ya aku belikan cincin, yang ngerawat anakku juga aku belikan cincin, ya dikasih uang, ya dikasih belanjaan setiap bulannya juga aku yang enggak setiap bulan, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali aku kirim jajan. Ya bukan hanya jajan saja ya, ada telur, ada ikan, ada apa aja begitu ya, aku tetap cukupi semaksimal mungkin ya, aku kasih begitu saja ya teman-teman. Tapi kadang-kadang ya begitulah ya, namanya juga statement orang masing-masing gitu ya. Tapi kadang-kadang ya biarkanlah saja, nggak apa-apa, ikhlas saja, dikatain apa-apa sama orang ikhlas saja. Yang penting kan tujuan kita itu positif, tujuan kita baik, begitu saja. Oh ya sudah ya, sekian dulu video dari saya, pala saya cerita-cerita begini di video ya, buat sharing-sharing buat orang-orang kalau mau mengatain seseorang itu
jaga perasaan lah, dengan kasihan juga anakku, tapi ya aku kasih support lah sama anakku, kasih masukan biar membangun mentalnya begitu ya, biar nggak malu ya teman-teman, nggak usah malu, yang penting kerja di mana-mana, yang penting halal, begitu saja ya, bukan nyuri, bukan minta-minta, bukan jadi pengemis ya, begitu saja ya. Ya sudah, sekian dulu video dari saya ya teman-teman, mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, puasanya dilancar-lancarkan, segala-gala urusannya pokoknya lancar, yang penting kita sehat dimanapun berada, yang penting kita sehat jasmani, sehat rohani, begitu saja ya, itu yang paling penting teman-teman. Soal kaya miskin apa itu semuanya pasrahkan saja ya sama yang kuasa, yang penting kita manusia sifatnya hanya menjalani dan dititipi rezeki-rezeki dari yang kuasa. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selalu I love you all.